Saatnya Anda simak Jamus Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat sore sahabat Gemilang. Jumpa bersama Edo Besian yang kali ini akan menemani Anda dalam Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh Radio Gemilang. Di sore hari ini, di hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, selama 1 jam ke depan, Edo sudah kedatangan nih dari KPU Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Bagio Harsono selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Baik, kita sapa dulu Pak Bagio. Selamat sore Pak Bagio. Selamat sore, Mas Ido. Iya. Gimana nih kabarnya sore nih Pak Bagio? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah sehat juga. Baik sahabat Gemilang, selama 1 jam ke depan kita akan membahas nih mengenai strategi sosialisasi sukseskan Pilkada 2024 bersama Pak Bagio ya sore ini. Dan sebelumnya mungkin untuk sahabat Gemilang, Anda juga bisa bergabung melalui WA di 081578968968. Nanti Anda bisa bertanya-tanya mengenai KPU maupun nanti yang tema yang akan dibahas ya Pak ya. Oke Pak Bagio, sebelum kita membahas lebih jauh lagi ya mengenai nanti strategi bagaimana mensukseskan Pilkada tahun 2024, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu Pak tentang KPU Kabupaten Magelang itu seperti apa, lembaga apa, dan juga mungkin untuk para pendengar dan juga sahabat Gemilang mungkin pemilih pemula nih yang baru memilih di tahun ini mungkin belum tahu ya. Jadi bisa dijelaskan dulu apa itu KPU yang ada di Kabupaten Magelang. Silahkan Pak Bagio. Ya, selamat sore, sahabat atau apa ini? Keluarga ya? Sahabat Gemilang ya? Iya. Mohon maaf ini. Selamat sore juga Mas Edo. Jadi KPU Kabupaten Magelang ini adalah salah satu penyelenggara kepemiluan di Indonesia. Jadi penyelenggara pemilu ini ada 3 ya, ada Bawaslu, ada KPU dan DKPP. Yang di Kabupaten Magelang itu kebetulan penyelenggaranya itu adalah KPU Kabupaten Magelang, yang di sini dan Bawaslu. Kalau di KPP kan adanya di pusat ya. Ya, dan untuk saat ini kami sedang menjalankan tahapan pilkada dan perlu sahabat-sahabat Gemilang, terutama pemilih pemula ini, kami ingatkan bahwa tanggal 27 November, hari Rabu Pon tepatnya, itu adalah hari bersejarah menurut saya, karena ini merupakan pilkada serentak pertama kali di Indonesia. Dilaksanakan pertama kali se-Indonesia secara serentak. Ini merupakan sejarah. Berarti nggak cuma Magelang aja enggak, ini seluruh Indonesia ini ya. Baik itu pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota maupun gubernur, wakil gubernur. Ini dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024 ya. Betul, Pak, betul. Jadi mari khususnya untuk para pemilih pemula dan yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai dilewatkan ya. Jangan sampai dilewatkan. Ini bagian dari sejarah. Sejarah Indonesia. Oke Pak Bagio. Di tahun 2024 ini apalagi untuk para pemilih pemula ya, Pak. Kan belum tahu nih gimana cara proses memilih dan sebagainya. Nah, pastinya dari KPU juga sudah memberikan sosialisasi ya Pak ya. Nah, kalau dari KPU sendiri nih Pak, kegiatan apa saja yang sudah diberikan untuk mungkin seluruh masyarakat, nggak cuma pemilih pemula, yang saat ini sudah dijalankan sampai detik ini, sampai hari ini? Iya, jadi ada beberapa tahapan yang sampai saat ini sudah kami lakukan. Ada beberapa tahapan yang ke depan akan kami lakukan. Yang sudah kami lakukan salah satunya yang ini masih
baru ini masih berjalan Pak? itu adalah pemutakhiran data pemilih. Oh, Nah, iya, jadi pemilih-pemilih ini kan kita Dicek jadikan semua betul datanya. dicoklit, namanya Iya, iya. coklit, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Iya. Ini proses dan minggu besok Iya. tanggal 11 ya, itu kita pleno di Artos Oh, untuk menentukan daftar pemilih sementara itu. Iya, iya. Nah, jadi bagi pemilih-pemilih yang kemarin sudah dicoklit, Iya. nah itu kemudian besok ditetapkan menjadi DJS, Oh. daftar pemilih sementara itu ya. Sementara, Ya. Berarti masih panjang ya Pak, nanti sebelum masuk ke daftar pemilih tetap itu masih ada proses masih lain ya? masih banyak proses. Oh. Itu baru DJS. Belum lagi ini kami di sosialisasi ini kita gencarkan sosialisasi. Iya. Hari ini contohnya ini kita di Gemilang nih, Radio Gemilang, Iya, kita talkshow. Beberapa hari kemarin kita sudah menetapkan maskot Iya. Pilbub Magelang dengan nama Sirandu. Si Randu ya. Ya, Sirandu. Kemudian tanggal 4 Agustus kemarin kita kirapkan itu, kita arak ke 21 kecamatan. Iya. Ya, kita mulai di Kecamatan Gerabak sama Ngabla. Oh, Nanti iya. akan selesai di tanggal 20 Oktober. Oh, berarti masih berlanjut ya Pak? Masih kirap? berlanjut nih Iya. tahapan sosialisasi ini. Jadi untuk maskot Sirandu ini kita kirap, kita arak, kita sosialisasikan ke masyarakat. Iya. Di masing kecamatan itu ada 6 sampai 7 hari. Oh. Nanti iya. bergantian itu Mas Edu, bergantian dari Gerabak, kemudian Secang, kemudian dari Ngabla turun ke Pakis, begitu seterusnya. Dan kami di tahapan sosialisasi ini juga masih banyak hal yang akan Harus kami dikejar, lakukan. iya. Ya, Oke Pak, siap. Semoga lancar lah Pak ya Amin, amin, kegiatannya. amin. Nah, dan untuk ini sebelum sampai di tanggal 27 November nanti ya Pak ya? iya, Nah, iya. itu kan tentunya masyarakat mungkin ada yang masih kebingungan, ada yang masih mungkin belum tahu. Nah, itu kalau dari KPU sendiri menyediakan layanan kayak untuk bertanya itu ada tidak ya Pak? Ada. Itu bisa di mana ya Pak ya? Nah, itu kita ada di medsos KPU sudah ada. Oh, bisa langsung tanya Bisa ke langsung di medsosnya. IG-nya KPU itu bisa langsung. Iya, Kemudian iya. di Facebook-nya itu bisa. Kemudian di website KPU juga ada. Jadi di sana kita Semuanya sudah disediakan lah. iya, betul. Jadi segala ruang-ruang itu, ruang-ruang bertanya masyarakat, pemilih itu kita buka selebar-lebarnya. Iya, Gitu. iya. Oke Pak. Nah, kalau untuk saat ini ya Pak ya, fokus paling utama yang dilakukan oleh KPU itu selain sosialisasi ada nggak ya Pak? Masih, jadi ya untuk saat ini kita fokusnya masih di daftar pemilih sementara ini ya. Sementara itu, Ya, yang kita tadi itu menetapkan ya. ya Oke. sebelum sampai ke final DPT Iya. kita ini tetapkan dulu DJS. Kemudian sampai DPT dan seterusnya. Dicek bener-bener ini pemilihnya ini ada di Betul. Kabupaten Magelang nggak ya? Gitu. Iya, karena perawatan pemilih ini kan Iya, iya. cukup panjang dia kan, ada selama hampir setelah pemilu kemarin, pemilu Iya. presiden pilek kemarin, itu kan pasti ada yang meninggal, Oh iya iya. ada yang pindah penduduk, Ada yang pindah KTP. gitu. KTP, iya betul. Nah, itu kan Ada yang perlu baru juga. ada yang baru pemilih pemula. Iya, iya. Nah, itu kan perlu kita masukkan di daftar Database pemilih itu. itu, database itu. Nah, ini kan perawatan terus ini. Harus diupdate terus ya. Harus Pak? diupdate. Kalau nggak diupdate nanti takutnya disalahgunakan ya Pak ya. Betul, hak betul pemilihnya. Mas, betul. Ya. Dan semoga nggak ada lah ya Pak ya. Amin, amin, amin. Semoga tidak ada. Nah, kalau sampai saat ini juga di KPU Kabupaten Magelang itu ada kendala yang bagian pencocokan data itu nggak Pak sampai sekarang ini? Ya, kendala itu pasti ya. Di Pasti semua pekerjaan, semua apa itu pasti Pasti ada. pasti ada kendala. Hanya kendala itu kalau kita bisa manage dan kita bersinergi dengan teman-teman, itu saya kira hal-hal yang menghambat itu kita bisa minimalisir ya. Iya, iya. Tidak bisa menghilangkan Mas. Tidak bisa, tapi bisa kita minimalisir supaya hal itu bisa kita cegah. Ya gitu.
Oh, oke oke, siap. Dan semoga nggak ada kendala yang lebih besar ya Pak ya, mungkin Kalau bisa. kendala yang terkait dengan daftar pemilih ini mungkin karena ini Mas, setiap apa ya, petugas kami Pantarlih datang itu misalnya, itu kadang yang bersangkutan ini yang didatangi itu tidak di rumah. Nggak di lokasi ya, Ya, malah lagi. mungkin pas bekerja di luar Oh, daerah. iya, iya. Nah, itu jadi sedikit kendala. Nah, padahal kan kita kalau petugas Pantarlih itu kan harus ketemu iya, iya. ketemu, kemudian menyocokkan identitasnya itu, Iya. kemudian nempelkan stiker itu. Iya, iya. Itu yang mungkin kendala-kendala. Ya, namanya pekerjaan ya Pak ya, pasti Betul. ada kendala. Ada. Terus kemudian ada juga Mas Edo, ada juga yang meninggal. Nah, meninggal itu kadang masyarakat itu tuh enggan untuk mengurus akta kematian itu. Laporan itu ya Pak. Nah, untuk laporan itu enggan. Nah, itu kan jadi permasalahan tersendiri juga. Iya, iya benar. Kemudian ada juga yang mungkin karena ada sesuatu Iya. yang disembunyikan oleh warga karena mungkin ada aib atau Mungkin, apa gitu ya. iya, iya. Nah, itu kadang juga menjadi kendala. Tapi semua dengan adanya kerjasama dengan Pak RT, Iya. tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian teman-teman PPS, hal-hal itu di Kabupaten Magelang khususnya itu bisa diminimalisir. Oh. Iya. Oke oke, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Dan untuk sahabat Gemilang mungkin yang ingin bertanya-tanya juga bisa langsung WA ya di 081578968968. Sebelum lanjut lagi Pak, kita jeda dulu ya Pak ya. Dan mungkin sahabat Gemilang juga bisa langsung tanya, bisa cari-cari tahu nih, apalagi yang buat pemilih pemula ya Pak ya. Pasti hal-hal baru tuh banyak sekali yang perlu ditanyakan. Jadi bisa langsung WA bersama Bapak Bagio di sore hari ini. Baik sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus Jamus Gemilang, Jangonan Musyawarah bersama Radio Gemilang dan juga KPU Kabupaten Magelang. Mempertahankan yang sehat agar tetap kuat. Jangan tunggu sakit hanya untuk berobat. Tetap berkunjung untuk menjaga yang sehat. Screening kesehatan diri solusinya. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat. Gemilang untuk senyuman sehat. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer. Magelang sedaya amanah. Gemilang untuk senyuman sehat. Semua generasi hidup adalah tujuannya, bukan lagi hanya balita dan lansia. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat. Gemilang untuk senyuman sehat. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer. Magelang melayani orang sehat. Integrasi layanan primer.
lagi nonton video apaan? Kayak asik banget. Pengen tahu aja sih? Ini loh, aku lagi nyari inspirasi buat bikin video untuk lomba. Lomba video apaan? Paling banter juga bikin video buat TikTok. Ini mah lain. Serius, aku mau bikin video untuk ikut lomba videografi Sukseskan Pilbub Magelang 2024 yang digelar KPU Kabupaten Magelang. Hadiahnya lumayan loh. Hadiahnya uang kan? Wih, boleh juga tuh. Makanya, ayo dong kasih ide. Nanti kamu di pemeran utamanya deh, nggak apa-apa wes. Lah terus, itu kriteria video kayak apa? Cara ikut lombanya piye? Nah, ini nih, kurang informasi banget sih. Cari tahu di akun Instagram KPU Kabupaten Magelang dan dapat dilihat di website kap-magelang.kpu.go.id. Di situ udah lengkap syarat dan kriterianya seperti apa dan gimana cara daftarnya. Udah dijelasin di situ tuh. Yang jelas, lomba dibuka untuk pelajar atau mahasiswa dan umum. Berisi ajakan Sukseskan Pilbub Magelang 2024. Paling lambat kapan itu pendaftaran lombanya? Jalali, catat nih, tanggal 20 Agustus 2024 batas akhir pengumpulan karya videonya. Gaskan bikin videonya. Warga kabupaten, ayo tunjukkan talentamu. Bikin video semenarik mungkin. Lalu kirimkan karya videomu dalam lomba videografi. Sukseskan Pilbub Magelang 2024. Ditunggu video kreativitas kamu semua ya. Wujudkan cita kita, Magelang gemilang, kemah limpah, tenang dan cemerlang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ya ampun, astaga, cucian piring banyak banget. Kamu males ya? Ih, bukannya males, tapi di rumah tuh lagi gak ada air tahu. Oh, itu masalahnya. Tenang aja, sini aku kasih tahu promo Merdeka. Di rumah tuh gak ada air, malah dikasih promo. Ada-ada aja kamu ini. Sini. Makanya dengerin dulu, aku ngomong belum selesai. Nih ya, Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang lagi adain promo Merdeka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Perumda Tirta Gemilang ada promo Merdeka biaya pemasangan sambungan baru periode pendaftaran 12 Agustus hingga 11 September 2024. Mau tahu nggak? Biaya pemasangannya cuma Rp1.299.000 aja. Bawa fotokopi KTP, biaya pendaftaran Rp50.000, terus bawa materai Rp10.000. Jangan lupa fotokopi rekening air terdekat dan nomor telepon kamu yang aktif. Kamu bisa dapat bonus perdana plus kuota 5GB Bayu Telkomsel senilai Rp22.000. Bebas biaya balik nama bagi pelanggan lama. Biaya pemasangan dapat diangsur melalui PT BPR BKK Muntilan. Ya udah, ayo langsung gas daftar aja. Tunggu dulu, belum selesai. Apalagi? Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi kantor pusat di 081 322 002 600. Ya udah, yuk cus daftar. Giliran ada promo aja langsung gas-gasan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumda Tirta Gemilang dan LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik,
Baik, sahabat Gemilang, masih bersama saya Edo Basian dan juga tentunya Pak Bagja ya dari KPU Kabupaten Magelang, yaitu sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Magelang. Masih semangat Pak sore ini? Semangat. Oke, tetap semangat ya Pak walaupun sore gini. Iya. Udah capek belum Pak kalau sore-sore gini biasanya? Belum ini. Karena siap untuk mensosialisasikan Iya. Pilkada 2024 ya Pak ya. Betul. tentunya ya. Di KPU sendiri kan sebenarnya tidak ada Jam kerja gitu nggak jam ada ya, Pak? kerja nggak ada. Jam Karena kerjanya harus- 24 jam. Harus selalu siap ya Pak ya. Betul. Berkaitan dengan pilkada ini. Iya. Oke Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak, kan kita tadi sudah bahas mengenai tahapan yang sudah sekarang dilakukan ya Pak ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, boleh dijelaskan nih Pak, tahapan-tahapan apa saja yang sudah dilakukan ya oleh KPU Kabupaten Magelang setelah Pilpres kemarin? Kan tentunya pasti persiapannya baru lagi ya Pak ya. Oh, iya, betul. Mungkin apa sih yang sudah itu bisa diceritakan Pak? Iya, jadi tahapan pilkada ini sebenarnya sudah dimulai di akhir tahun kemarin ya, iya. dengan launching pilkada oleh KPU RI, launching pilkada serentak oleh KPU RI di Candi Prambanan pada saat itu. Nah, kemudian setelah itu di launching, KPU Kabupaten, Kota itu membentuk badan ad hoc. Nah, karena badan ad hoc yang untuk pemilu presiden dan pileg itu kan sudah selesai itu di April kemarin ya. Kita mulai membentuk lagi baru lagi untuk panitia pemilihan kecamatan PPK. Kami di Kabupaten Magelang itu kebetulan kita ada 21 kecamatan, jadi kita mulai membentuk kembali 21 PPK 21 kecamatan itu. Oh, nggak pakai yang lama Pak, yang kemarin? 75%. Oh, 75% pakai yang kemarin dan 25%-nya baru ya? Iya, sekitar 25% kita baru. Ya, jadi memang kemarin kan kita ada evaluasi ya. Evaluasinya itu ada terkait dengan rekam jejaknya selama jadi badan ad hoc di pemilu, pilpres dan pileg, kemudian kedisiplinannya, loyalitas dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi salah satu bagian dari evaluasi. Dinilai ya Pak ya. Iya. Kira-kira masih bisa nggak untuk model pilkada ini? Betul. Di sisi lain kami juga ada seleksi CAT Mas. Nah, itu kami kemarin melaksanakan di kampus Unima ya. Oh, di Unima kita kerjasama dengan kampus Unima. Iya. Dan untuk yang pilkada kemarin jumlah pendaftarnya hampir 600. Wah, lumayan ya Pak. Iya. Peminatnya lumayan banyak itu. Lumayan banyak. Itu kemudian setelah PPK terbentuk, kami kemudian membentuk PPS Mas. Nah, jadi itu beriringan itu. Di bulan April kemarin kita beriringan membentuk PPK selesai, kemudian selang 2 minggu kita harus membentuk PPS. Oh, istirahatnya cuma 2 minggu ya? Iya. Harus berlanjut terus ya Pak ya? Berlanjut terus. Dan kebetulan itu kan tahapannya, timelinenya juga beriringan itu ya. Beriringan antara pembentukan PPK dan PPS itu beriringan. Betul. Nah, setelah itu selesai, kemudian tadi yang saya sampaikan tadi, tahapan berikutnya adalah pemutakhiran data pemilih. Oh, yang coklit tadi. Tapi sebelum itu kan kita harus membentuk dulu namanya Pantale. Petugas pemutakhiran data pemilih. Itu kami ada 3.880 ya. Itu kabupaten. Satu kabupaten. Banyak ya Pak? Banyak. Wah, ini KPU ini mengerahkan banyak orang demi banyak orang. pilkada. Betul. Nah, setelah PPK terbentuk, PPS terbentuk, kemudian Pantarleh, tahapan berikutnya adalah pemutakhiran data pemilih itu selama 1 bulan. Dan endingnya itu besok Minggu tanggal 11 itu pleno DPS di Artos besok kita plenokan. Jadi jumlah pemilih di Kabupaten Magelang, hasil pencocokan pemilih, data pemilih untuk pilkada ada 1 juta sekian. Nah, itu kita plenokan, kita putuskan besok Minggu. Gitu.
Kemudian di bulan Agustus ini ini kita nanti akan membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Oh, yang nanti dipilih itu ya, Pak? Betul, betul. Untuk saat ini sudah ada yang mendaftar, ada berapa? Belum, karena belum. Pendaftarannya kan di tanggal 22 Agustus besok ya. Belum masuk kok ya. Belum. Iya, Jadi kita masih menunggu ini. Menunggu. Wait and see ya. Nanti kita lihat ya, Pak ya. Siapa aja yang mendaftar, berapa yang mendaftar ya. Betul. Iya. Ya, untuk selanjutnya, Pak. ya tanggal pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 24 Agustus ya. Sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus. Iya. Kemudian nanti pendaftarannya itu 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Iya. Kemudian nanti ada penelitian berkas. Itu di 27 sampai dengan 21 September. Itu penelitiannya. Lengkap tidak dan sebagainya. Kemudian nanti ditetapkan tanggal 22 September. Itu baru ditetapkan pasangan calon bupati, wakil bupati Kabupaten Magelang. Ada 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu Mas. Jadi itu tadi beberapa tahapan. Kemudian itu yang mau dilakukan ya. Kemudian masih ada tahapan penelitian berkas tadi, kemudian tahapan kampanye itu yang belum kita lakukan. Nanti ya, Pak. Kampanye nanti kalau udah mau deket-deket ini ya, Pak. Betul. Selesai dapat calonnya baru nih ya. Iya. Itu biasanya yang ditunggu-tunggu ya, Pak ya, kampanye itu kan biasanya kadang ada acara apa, ada itu pasti semuanya nungguin tuh. Betul. Dan di KPU sendiri nanti kami ada rencana 3 kali debat, Mas. Oh, ada debatnya. Ada debatnya. Nanti rencana ada 3 kali. Nah, hanya kita belum bisa menentukan ini debatnya mau seperti apa. Masih rencana ya, Pak? Masih rencana. Tapi ada kan ya, Pak? Ada. Kita sudah melihat dulu, melihat pasangannya ada berapa. Oh iya, oke. Iya. Oke, Pak, sebelum kita membahas evaluasi mengenai Pilpres dan sekarang masuk ke Pilkada, ada penanya dulu nih dari Fania di Salam. Iya. Selamat sore, Pak. Nah, kalau pindah KTP dari DPT yang masih di tempat sebelumnya, apakah masih pindah DPT ya, Pak ya? Kira-kira sampai kapan? Wah, ini kayaknya pemilih ini, Pak. Jadi tanya DPT sebelumnya pindah ke DPT yang baru tuh bisa apa enggak dan kira-kira masih sampai kapan? Oh, masih bisa ini. Langsung hubungi saja ke PPS ya. PPS atau ke PPK. Itu bisa langsung diproses itu nanti. Iya. Ya. Berarti langsung aja. Langsung saja. Jangan menunggu. Jangan lama-lama juga, Pak ya. Takutnya nanti telat ya. Betul. Jadi langsung saja. Oke, terima kasih sudah bertanya dari Mbak Fania ya tadi ya. Iya. Dan selanjutnya ada Mbak Ari ini nih kayaknya dari Pakis. Nah, itu mau bertanya, usia saya Oktober itu 17 tahun, Pak. Sudah bisa memilih atau belum ya? Jadi 17 tahunnya tuh pas bulan Oktober. Iya. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Dan perlu sahabat Gemilang ketahui ya. Jadi kita selama ini sudah kerjasama dengan Disduk Capil terkait dengan rekam KTP. Jadi teman-teman pemilih pemula yang pada saat tanggal 27 November besok itu berusia 17 itu difasilitasi oleh kantor Disduk Capil untuk rekam KTP. Oh, udah bisa sudah duluan bisa gitu ya, duluan ya sebelum tanggal 27 November itu berusia 17 tahun. Iya. Bulan ini pun bisa rekam udah KTP. Bisa rekam KTP duluan. Iya, jadi Mbak siapa nih? Mbak Ari ini ya. Dari Pakis. Iya, sangat bisa, Mbak. Langsung hubungi Disduk Capil saja untuk mengajukan rekam KTP. Nah, boleh tuh Mbak Ari ini langsung ke Disduk Capil ya, Pak ya. Dan untuk sahabat Gemilang yang lain juga yang mungkin baru tahu juga, bisa langsung datang, bisa merekam KTP dan nanti bisa ikut juga ya, Pak, di tanggal 27 November nanti. Di Disduk Capil juga ada program Mas, kalau tidak salah nih ya. Iya. Jadi kalau ada 10 pemohon untuk rekam KTP baru, itu bisa didatangi itu. Oh, iya. Tapi harus memenuhi 10 kalau nggak salah. Iya.
10 pemohon untuk rekam KTP itu bisa mengajukan ke desa, ke pemerintah desa. Nah, nanti dari desa akan mengajukan surat ke Disduk Capil untuk datang untuk melakukan rekam KTP. Nah, ini ada tambahan lagi Pak dari Mbak Arin ini ternyata. Nah, Pak, kalau belum dapat hak pilih itu harus kemana ya Pak ya? Dan butuh berkas apa saja untuk memenuhi syarat sebagai hak pilih? Nah, hak itu pilih apa saja? hak pilih tentu yang pertama harus sudah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara. Kemudian dia sudah menikah. Walaupun itu belum 17 tahun tapi udah menikah. Sudah menikah. Itu boleh, Pak? Boleh. Nah, itu harus salah satu pemilih itu kan itu. Jadi pada saat tanggal 27 November besok belum berusia 17 tahun, nah ya tentu tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum punya hak pilih. Iya benar. Harus 17 tahun harus dulu. 17 tahun dulu atau sudah pernah menikah. Nah, itu. Terus selain itu ada lagi nggak Pak? Mungkin berkas-berkas yang harus dilengkapi dan juga mungkin ada fotokopi apa gitu. Ada nggak itu Pak? Ya yang jelas warga negara Indonesia ya. Warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP, KTP itu. Kalau berkasnya tentunya itu nanti akan dapat undangan ya. Undangan dari PPS. Tapi undangan itu nanti didapat itu kalau sudah tercatat di DPT. DPT itu ditetapkan, tercantum di DPT, nanti akan ada undangan untuk menggunakan hak pilih di TPS mana gitu. Sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada banyak nih pertanyaannya sore ini. Padahal kita belum masuk ke sesi utama ya evaluasi itu. Kita lanjut dulu dari Mas Bagas nih di Martoyudan. Nah, katanya bagaimana prosedurnya ketika sedang menjalani hukuman di penjara? Apakah ada lapas khusus? Kalau ada itu bisa di mana dan mekanismenya itu seperti apa ya Pak ya? Atau mungkin yang sedang di luar kota dalam rangka mungkin ada yang mondok dan menimba ilmu. Nah, bagaimana cara mengurusnya supaya tetap bisa memilih? Ya, kalau di lapas tentu kalau di Magelang itu hanya ada satu lapas ya. Kota itu. Berarti tetap di lapas itu ya Pak ya, nggak keluar. Hanya ada satu di lapas di kota Magelang itu. Nah, nanti prosedurnya mengikuti yang di kota itu. Nah, tapi biasanya nanti tergantung nanti dia warga negara, warga kabupaten atau kota. Oh, nanti dipisah ya Pak ya kota sama. Iya, nanti tentunya nanti dari lapas, petugas lapas akan memberitahukan, oh ini yang warga Kabupaten Magelang, ini ada 20 misalnya. Nah, nanti tentu akan berkoordinasi nanti dengan kami. Oh yang ini warga kota ada sekian. Jadi nanti nanti akan dibedakan, yang kota, yang kabupaten. Kalau yang ditahan di sana di lapas itu yang warga di luar kota atau kabupaten ya tentu hanya akan mendapat satu surat suara ya yang untuk Jawa gubernur. Yang Jawa Tengah itu saja, ya, betul. Itu. Kalau cara pemilihannya tetap sama ya Pak ya, di tempat pemilihan masih semuanya TPS sama ya. Sama ada KPPS-nya itu. Oke. Yang tadi pertanyaan selanjutnya Pak, yang mungkin yang kalau dari jauh itu gimana? Apakah harus pulang atau bisa bagaimana gitu? Ya kalau jauh ya tentu harus pulang ya. Harus sesuai pulang, dengan ya? KTP. Sesuai dengan KTP. Apalagi ini pilkada ya Pak ya, bukan pilpres ya. Kalau pilpres mungkin masih bisa nyoblosnya di tempat ya belajar. Betul. Kalau pilpres itu kan daerah pemilihannya satu Indonesia. Ya. Kalau pilkada kan tergantung wilayahnya. Walaupun serentak tapi tetap sesuai wilayah ya Pak. Iya, sesuai KTP. Iya, sesuai KTP-nya. Jadi mau nggak mau ya harus pulang. Oke. Jadi harus pulang tuh. Oke, Pak. Sekarang kita lanjut ke materi utama yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Nah, kan sudah di Pilpres kemarin ya Pak ya, tentunya banyak sekali perjalanan yang sudah dilewati. Pastinya di setiap kegiatan pasti ada evaluasi ya Pak ya. Iya. Nah, kalau evaluasi dari Pilpres kemarin yang sudah
lakukan itu apa aja Pak ya? Khususnya di partisipasi masyarakat nih. Ya, ini bagian dari tugas saya ini ya Mas, divisi sosialisasi Parmas dan SDM. Jadi ini menjadi PR yang PR kami, saya pribadi terutama sebagai divisi Sosdikli, karena partisipasi pada saat Pilpres kemarin di Magelang, kabupaten khususnya itu cukup tinggi Mas, 90,1%. Sudah hampir 100 ya, iya. 30% lagi. Ini untuk pilkada ini butuh perjuangan yang Spartan, yang ekstra ini, karena evaluasi pengalaman selama ini pilkada di Kabupaten Magelang terakhir di 2018 itu partisipasinya di 76%. Naiknya banyak ya Pak ya, sampai 90 sekarang. Betul, 90,1. Nah, ini menjadi tugas berat saya. Makanya ada talkshow seperti ini dengan Gemilang, ini kan bagian dari usaha untuk menggenjot partai atau minimal bisa mendekati itu sudah luar biasa. Iya benar-benar. Itu salah satu bagian dari evaluasi sih Mas. Jadi tapi selama ini dimanapun pilkada dilakukan itu selalu angka partisipasinya lebih rendah dibanding pileg dan pilpres. Iya. Jadi kayaknya lebih pada suka nyalon presiden ya. Lebih suka memilih Mas. Lebih suka memilih Mas. Ya karena mungkin kalau di pilpres dan pileg itu kan pesertanya itu kan partai politik. Kemudian partai politik ada caleg-calegnya. Jadi yang mensosialisasikan lebih lebih banyak. Sementara kalau yang pilkada itu kan yang calonnya hanya 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Kemudian lebih sedikit yang apa namanya. Jadi kemungkinan orang tidak tahu kalau lagi ada pilkada itu ada ya Pak ya berarti. Ada, pasti ada. Makanya ini menjadi tugas berat saya di divisi saya dengan teman-teman Sosdikli di PPK dan PPS ini menjadi tugas berat untuk bisa bertahan di 90,1 itu kita butuh ekstra ya. Harus ngasih tahu orang-orang biar ayo ikut mencoblos ini. Betul. Makanya nanti akan saya sampaikan nanti di sesi ketiga ya Mas ya. Oke, siap. Strateginya itu. Pastinya tentunya itu sudah diperhitungkan juga ya Pak ya strateginya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, kita jeda dulu kayaknya. Padahal ini baru semangat-semangatnya ya, nanti kita bisa lanjut lagi, apalagi ini masih banyak sekali yang harus disampaikan dan juga dijelaskan ya untuk para pendengar Radio Gemilang dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang. Tapi kita jeda dulu. Yang mau gabung bareng Jamus Gemilang kali ini bersama KPU Kabupaten Magelang bisa langsung WA di 081578989968. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Pilkada itu tentunya penting untuk kita. Menurut kalian gimana? Pilkada mencari pemimpin yang terbaik. Pilkada itu memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakilnya. Pilkada bulan November kan, aku akan datang ke TPS. Nah, sudah pada tahu kan? Dan walau berbeda partai, berbeda pilihan, mari kita jadikan pilkada kita nanti Pilkada Damai. Sudah siap ya ikut dan sukseskan pilkada? Siap, kan pilkada untuk kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 27 November nanti kita nyoblos ke TPS lagi. Iya, kita memilih gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Nunggu aja siapa bagi uang, dia yang aku pilih. Jangan sepicik itu kawan, gimana mau maju daerah kita? Memilih pemimpin jangan diukur dengan uang. Toh kita gak kenal calon-calonnya. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas. Zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa mencari info visi misi sampai track record seorang calon dengan mudah. Tidak hanya katanya, atau bahkan hoax. Sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta bupati dan wakil bupati Magelang.
27 November 2024, Anda yang sudah mempunyai hak suara, pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih dan gunakan hak pilih Anda sesuai hati nurani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, masih bersama Edo Basian ya. Kali ini bersama KPU Kabupaten Magelang. Khususnya sekarang sudah kedatangan Pak Bagio nih, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM KPU Kabupaten Magelang. Baik, Pak Bagio, tadi sudah banyak yang dibahas ya, padahal materi juga masih banyak nih. Oke, kita langsung saja nih Pak. Nah, di Pilkada tahun 2024 ini tentunya dari KPU sudah berusaha ya Pak ya, menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk mengikuti Pilkada 2024. Nah, strategi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan KPU dan juga mungkin strategi selanjutnya untuk mengajak masyarakat memilih di Pilkada 2024? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Edo. Jadi saya ada beberapa program ini Mas terkait dengan bagaimana mempertahankan angka partisipasi di pemilu presiden dan pileg kemarin. Angka 90,1% itu menjadi tugas berat di divisi saya untuk mempertahankan itu. Ya minimal nanti bisa mendekati, syukur bertahan. Syukur bisa naik juga ya Pak syukur ya. bisa naik. Tapi itu bagian dari cita-cita ya, harapan. Nah, ada beberapa strategi yang akan kami lakukan, KPU Kabupaten lakukan ini. Yang pertama tentu kita harus menetapkan dulu maskot ya. Maskot Pilbub Magelang itu kita memilih maskotnya si Randu. Kenapa si Randu? Si Randu itu adalah kepanjangan dari Rukun Lan Guyub Bangun Magelang. Itu bentuknya itu adalah seekor kambing. Kambing Jawa Randu. Kambing yang banyak dipelihara, dibudidayakan di sekitar lereng Menoreh ya. Borobudur, kemudian Salaman, Kajoran. Jawa Randu ini adalah persilangan antara kambing Etawa dengan Jawa. Ini kemudian kita jadikan maskot untuk Pilbub Magelang 2024 ini. Nah, dari maskot ini kemudian mulai tanggal 4 kemarin Mas Edo, tanggal 4 Agustus kemarin kita kirapkan ini. Kita kirapkan ke 21 kecamatan. Muter ya Pak ya? Muter. Dan setiap kecamatan ini ada rentang 6 hari untuk teman-teman PPK dan PPS itu untuk mensosialisasikan terkait Pilbub Magelang dan Pilgub Jawa Tengah itu ke masing-masing desa. Jadi masing-masing kecamatan kita beri space 6 hari untuk teman-teman PPK dan PPS itu mensosialisasikan. Untuk keliling di desa-desa tiap kecamatan ya. Betul, dengan si Randu. Jadi si Randu ini bawa keliling. Maskotnya ikut ikut. Kita dibagi ini selama sampai tanggal 20 Oktober itu kita bagi menjadi 2 jalur itu ya. Jalur yang pertama dari Gerabak, kemudian dari Ngablak itu turun. Itu sampai dengan tanggal 20 Oktober besok. Nah, itu. Kemudian nanti di event-event yang kecamatan atau desa misalnya pas ini Agustus ini Mas. Nah, Agustus. Ini kita juga sudah minta teman-teman PPK dan PPS untuk sosialisasi, memanfaatkan sekali lagi ya. Kita harus bisa sinergi kolaborasi dengan semuanya. Semua komunitas, elemen masyarakat, ormas dan sebagainya kita harus sinergi nih, kolaborasi. Semua kesempatan diambil. Harus. Ini sudah kita tekankan ke teman-teman PPK dan PPS, khususnya di divisi sosialisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita genjot dengan media sosial. Kita ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube. Nah, kita genjot itu dengan kegiat-giat yang ada di
tahapan yang dilakukan oleh PPK dan PPS, itu kita foto, kita buat video dengan narasi caption tertentu, kita sebarkan melalui media sosial itu. Oh iya. Jadi kemudian kita juga sering membuat ILM ini Mas, iklan layanan masyarakat. Salah satunya dengan Gemilang ini. Benar. Jadi ruang-ruang yang ada kita isi, baik di media sosial, di radio, kemudian di media massa. Media massa kita ruang-ruang itu kita penuhi. Kemudian nanti dalam waktu dekat kita juga akan masang baliu-baliu ya di jalan. Kemudian di kantor-kantor kecamatan itu kan nanti kan kita setiap penuhi. orang lewat ya Pak, Setiap orang pasti melihat, membaca. Nah, jadi ruang-ruang yang ada itu kita manfaatkan. Kita akan isi itu. Kemudian satu lagi kami ini masih ini ya, tadi di iklan Gemilang tadi juga muncul bener. Lomba videografi nih. Betul lah, itu kita pengen mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ada lomba video ini, ada 2 kategori pelajar mahasiswa dengan kategori umum. Ini hadiahnya 5 juta untuk juara masing-masing kategori ini. Banyak Mas iya. Juara keduanya 2,5, juara tiganya 1,5 juta di masing-masing kategori. Iya banyak itu Pak. Nah, iya, ini ada 6 tema ya, ada 6 tema, ada salah satunya itu ayo gunakan ajaan, ayo gunakan hak pilih. Kemudian ada cek DBT online, kemudian pilkada damai, ajakan pilkada damai dan sebagainya. Ada 6 subtema. Sahabat-sahabat Gemilang bisa mengikuti atau melihat, membaca di medsosnya KPU. Di IG ada apa ya? Ada di IG KPU. Ketik KPU Kabupaten Magelang itu nanti langsung muncul. Nanti dilihat, di scroll atas bawah yang ada lomba video, nanti di sana ada ketentuan dan syaratnya. Sudah lengkap di sana ya. Yang mau ikut tinggal lihat itu nanti diikuti lombanya, semoga menang juga ya Pak. Betul. Dan untuk durasi video itu 1 menit sampai 3 menit. Oh, nggak panjang ya Pak ya? Nggak panjang. Tapi isinya harus berbobot nih pastinya. Ada 6 subtema itu Mas itu. Ada 6 subtema itu. Yang penting nggak keluar dari subtemanya ya Pak ya? Betul. Ya, itu kemudian kami masih ada program jalan santai Mas. Masih di jalan santai. Ada jalan santai juga Pak. Ada kemudian pentas musik. Dan ada talkshow ini nanti kita juga muter ini Mas, keliling radio juga. Iya. Selain di Gemilang nanti di radio yang lain kita juga akan kunjungi mereka. Jadi ruang-ruang space di mana kami bisa masuk itu kita masuk. Diambil kesempatannya. Pokoknya ambil. Jangan sampai lolos ya. Jangan sampai lolos. Nah, untuk target dari seluruh ini siapa aja sih Pak sebenarnya yang target utama supaya pada ikut pilkada ini? Ya tentunya pemilih ya. Pemilih itu ada pemilih pemula, terus kemudian semuanya itu target. Dan targetnya kita memang harus paling tidak mendekati, mempertahankan itu sudah luar biasa. 90,1 itu sudah luar biasa. Minimal mendekati lah. Nah, itu menjadi target realistis yang akan kita capai. Tapi tentu untuk bisa memenuhi target itu kan kita harus kerjasama ini Mas. Kita harus sinergi, kolaborasi. Ini teman-teman Sosdikli nih, baik PPK dan PPS, ini kita minta untuk terjun ke masyarakat, cari teman-teman masyarakat, komponen masyarakat yang sedang mengadakan kegiatan, ayo sinergi, ayo kolaborasi. Kita punya Sirandu, kita maksimalkan untuk menyebarluaskan nih kalau bentar lagi ada pilkada gitu ya Pak ya. Iya. Selain itu mungkin bisa dijelaskan nih Pak secara singkat ya Pak ya. Kan dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang sosialisasi. Nah, kalau dari KPU sendiri nih ada nggak sih Pak sosialisasi yang mungkin langsung terjun ke masyarakat yang mungkin itu masyarakatnya ada di pelosok atau nggak tahu banget nih itu ada Mas. Jadi selain yang tadi saya sampaikan tadi ruang-ruang itu kita penuhi, kita tapi kita ada keputusan KPU 620 itu yang harus
3 sasaran ya, target. Oke. Yang pertama adalah rawan bencana, Iya. kemudian tingkat partisipasi rendah, nah, kemudian daerah rawan konflik. Ini 3 hal ini yang kita harus genjot untuk sosialisasi. Selain ruang-ruang tadi yang saya sampaikan. Iya. Nah, untuk di Kabupaten Magelang ini ada 2 yang bisa kita kita lakukan ya. Yang pertama adalah daerah rawan, daerah rawan bencana terutama di KRB 3 kita punya Merapi ini. Kita punya Merapi, kita ada kawasan rawan bencana KRB 3 itu ya. Ada di Kecamatan Dukun, kemudian Sawangan, Serumbung. Nah, ini 3 kecamatan ini yang nanti sosialisasi yang kita gencarkan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat partisipasi rendah. Nah, ini kita juga akan melihat karena di pilkada ini Mas Edo, ini TPS-nya ini kan kita dibatasi nih. Iya. Kalau dulu DPT yang bisa masuk di memilih di TPS itu kan 300 kalau di pemilu pileg kemarin. Tapi untuk pilkada ini, Pilbub dan Pilgub Jawa Tengah besok itu kan kita 600. Otomatis ada beberapa TPS yang harus di regrouping ini. Nah, di situ ada celah-celah karena mungkin jauh dari lokasi tempat tinggal ke TPS, kemudian melewati jalan yang mungkin 1-2 kilo, ada keengganan. Nah, ini yang menjadi target sasaran berikutnya Mas. Yang harus benar-benar dikasih tahu ya Pak ya, harus ikut ini. Betul. Nah, ini kami minta teman-teman PPS ini terutama dan PPK untuk di 3 hal itu tadi, rawan bencana, kemudian rawan partisipasi rendah dan daerah konflik, itu yang kita lebih gencarkan, lebih masifkan untuk sosialisasi. Oke, baik Pak Bagio sudah menjelaskan nih banyak sekali dan mungkin karena sekarang sudah waktunya juga sudah mau selesai. Nah, mungkin bisa sebelum di akhir ini memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Magelang mengenai Pilkada tahun 2024 ini, Pak. Ya, singkat saja Mas. Jangan lupa Rabu Pon 27 November 2024 gunakan hak pilih dengan datang langsung ke TPS. Oke, itu sahabat Gemilang. Jangan lupa ya datang di tanggal 27 November ya Pak tahun 2024. Wah, Rabu Pon ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Bagio sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Radio Gemilang. Terima kasih sudah datang juga karena pasti kalau sore-sore gini menyempatkan ya Pak ya waktunya. Dan untuk sahabat Gemilang, terima kasih sudah mendengarkan nih Jamus Gemilang edisi kali ini. Dan jangan lupa dengarkan terus Jamus Gemilang bersama Radio Gemilang tentunya, bersama dengan juga narasumber-narasumber lainnya yang akan datang ke studio Radio Gemilang. Untuk sahabat Gemilang, selalu tetap dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio